Memahami sistem kerja ataupun ya resirkulasi dari mesin ini agar bisa menghasilkan gambar. Jadi di video kali ini masih bersama Roger Service. Hari ini kita akan membahas power supply dan juga mesin TV LED ini. Dari power supply sehingga bisa menghidupkan tegangan, yang mana untuk kasus TV ini adalah TV LED sub. Mereknya apa saja bisa menjadikan referensi. Untuk yang ini 24LE175i, dan ini kasusnya mati total. Jadi kita harus bisa mendeteksi motherboard ini kenapa bisa mati total dan bagaimana cara menangani permasalahannya. Jadi selain kita menangani masalah kasus ini, kita juga sama-sama belajar dari regulator sampai menghasilkan tegangan yang keluar ke sini untuk mesin dan juga untuk backlight-nya sehingga TV bisa nyala. Jadi langsung saja kita ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi langsung saja ke pembahasan. Kita akan menggunakan skala 220 dan posisi listrik kita colok di mesin. Dan selanjutnya, atau gini saja dulu, kita memahami rangkaiannya dulu. Rangkaian TV LED ini seperti apa sehingga bisa menghasilkan tegangan yang diinginkan. Jadi di sini ada kabel listrik PLN 220, nanti akan masuk segring dan juga masuk dioda ini 4 biji. Kemudian elko besar di filter. Wish, itu masih ada setrumnya guys, hati-hati untuk elko nih. Kemudian di sini ada, setelah elko, ini elkonya menjadi sekitar 270. Kemudian di sini ada penguat akhir, sebuah transistor PET ini. Nah, di sini ada untuk yang bisa membangkitkan penguat akhirnya ini melalui IC, yaitu IC drivernya. IC drivernya ini sangat kecil sekali untuk jenis ini. Nah, jadi di sini IC drivernya. IC driver ini untuk membangkitkan dari si transistor ini agar bekerja nanti bisa menghasilkan tegangan out dari trafo ini. Nah, IC driver ini mendapatkan sumber tegangan dari tegangan AC. Ini sangat kecil-kecil sekali ini. Mungkin tidak bisa terlihat. Nah, ini 1, 2, 3, ini R di seri 3 biji, ngambilnya langsung dari tegangan AC masuk ke sini. Nah, nanti ngumpulnya di IC kecil ini itu antara sekitar kisaran beberapa volt tergantung merek TV nya, dan sini ada penguat akhirnya elko juga, elko kecil 50 volt. Jadi tegangannya sekitar di bawah 50, bisa 35, bisa 40 tergantung dari komponen ataupun dari rangkaian merek masing-masing merek. Jadi jika ini sudah bekerja, kemudian di sini ada trafonya, jadi dari 270 volt ini karena sudah difilter ini dibangkitkan, dan nanti di sini akan keluar tegangan 12 volt ke mesin dan juga tegangan ke backlight yang di sini. Ini ada tegangan backlightnya. Jadi di kasus ini mari kita pelajari bersama. Untuk outputnya kita ngambil dari output elko ini saja. Nah, jadi untuk mainnya karena ini masih ke ground ya, kita gabungkan saja ke bodinya. Ini sudah menjadi main. Jadi kasus ini TV nya mati total. Kemudian mari kita coba nyalakan, dan kita akan menggunakan skala 50 volt dan kita ukur di bagian plusnya. Ini kosong, tidak ada tegangan sama sekali. Bentar, mungkin minnya belum kena ini. Nih, dia ada tapi sangat kecil dan tegangannya berdenyut. Coba kita kecilkan menggunakan skala 10 volt. Nih, sangat jelas di multitester tegangannya itu mau ada tapi berdenyut. Nah, lanjut, kalau sudah kasus seperti ini kita fokus di
power supply ataupun di tegangan outputnya kita pelajari bersama. Apakah dari sininya juga berdenyut untuk tegangan dripernya ini, driper dari pad tadi, yaitu di kaki elko yang 50 volt ini. Ini kita cek pakai 50 volt, mungkin bisa karena tegangannya tidak lebih dari 50. Yang satunya adalah probe main elko gede. Nah ini di sini masih juga berdenyut, berarti di primernya berdenyut dan sekundernya juga berdenyut. Oke, kita matikan dulu. Jadi untuk kasus ini kita belum bisa berasumsi apakah di primer atau di sekunder. Nah, selanjutnya kita bongkar dan kita cek bagian sekundernya dulu, apakah ada yang short. Oke. Lanjut, sekarang kita akan menggunakan skala ohm saja. Kali 1 juga bisa, kali 10. Jadi ini kalau kita konsletkan dia akan full. Nah, kemudian di sini ada satu buah dioda. Ini untuk plusnya harusnya memang naik. Kemudian kalau kita balik harus tidak naik. Nah, kemudian kita ukur di kaki elko-nya ini harusnya gitu juga. Ketika yang plusnya kita pasang, nah itu naik tapi hampir full itu sobat. Nah, kemudian kita balik. Nah, ini kemungkinan ada yang short di beban. Nah, sekarang kita pelajari untuk jenis model ini, bebannya ada 2 di sini. Hanya 1 sih sebenarnya tegangannya. Jadi ini main atau groundnya dan ini plus, dan ini ada sebuah dioda. Jadi dioda ini kalau kita baca skemanya nanti akan masuk ke sini yang garis-garis putih ini, kemudian ke sini dan ke sini, dan berhenti nanti akan naik ke sana karena ini ada lubangnya. Dan difilter menggunakan 2 buah elko tadi, elko ini. Nah, solusinya kita harus bisa mengkat dulu jalur. Jadi jalur ini masuk ke sini dan ke sini. Jadi kita putus dulu jalur yang masuk ke mesin dalam ini. Karena ini jalurnya ada titik-titik lubang, ini nanti masuknya ke atas ini. Ke atas ini. Kemudian ada yang ke sini untuk menghidupkan backlinknya. Jadi kita harus bisa memotong jalur ini. Ini kita potong dulu agar tidak ada hubungannya ke power supply atau ke sini. Jadi bisa kita deteksi apakah dioda ini putus atau tidak. Kalau sudah, kita potong bebannya yang ke sini. Jadi ini kita potong dulu. Oke, di kasus ini saya cutter saja sedikit. Jadi untuk mengkat jalur ini kan ini. Jadi kalau kita tes untuk jalurnya, ini sudah tidak ada hubungan lagi. Nih. Jadi kalau sudah tidak ada hubungan seperti ini, tinggal kita cek diodanya ini, apakah masih aman apa tidak. Jadi probe yang main harusnya di bagian plusnya ini, ke sini harusnya tidak naik dia. Nah, ini berarti normal. Tapi kalau kita balik, yang merahnya di probe plus harus naik. Nah, seperti itu. Berarti asumsinya diodanya tidak masalah, sampai ke elko bagus-bagus saja. Nah, jadi coba kita cek lagi setelah ini kita cut. Kita cek lagi apakah tegangannya berdenyut apa tidak di power supply yang 12 voltnya. Oke, kita pasang dulu kabel listriknya dan akan kita cek. Ini masuk ke 50 volt. Nah, lanjut akan kita hidupkan televisinya lagi. Oke, kemudian kita ukur groundnya di body TV juga bisa. Ini bagian plus. Nah, itu muncul 12 volt dan anteng alias tidak berdenyut karena memang tegangannya hanya 12 volt untuk TV ini.
Ini menandakan power supply-nya ini bagus, primernya bagus. Nah, dan di sini tadi coba kita cek juga untuk tegangan drivernya, pasti tidak berdenyut lagi. Nah ini aman, ini di kaki main juga bisa. Nah ini sama dia, sekitar 15 volt dan diam. Nah ini menandakan regulatornya atau primernya aman, sekundernya aman juga, tapi rangkaiannya ada yang short. Jadi di kasus ini kita harus mencari jalur ini, jalur yang tadi kita cut ini. Jadi yang konslet adalah dari sini ke sini dan ini masuk. Nah nanti hubungannya akan kita cari dulu di mana yang menyebabkan short, karena di sini ada beberapa dioda dan juga kapasitor. Jadi di sini ada kapasitor 2 biji, ini biasanya juga menyebabkan short, tapi ini shortnya ini short aneh ini karena tidak full 100% konslet. Biasanya seperti ini kerusakannya ada di transistor yang kecil-kecil seperti ini, ataupun ini kita ukur dulu. Kalau yang ini oke, naik. Harusnya kalau probenya kita balik nggak naik ini. Wah, itu naik juga nih. Naik juga nih, ini bisa short ini. Coba kita ukur lagi dioda yang ini. Ini plusnya di sini dan ini minnya. Nah, ini tidak menaik ini. Dan ini kita balik lagi. Oke, dia naik, berarti ini benar. Berarti di kasus ini kemungkinan dioda ini yang putus ini. Ini bisa kita lepas menggunakan blower yang kaki 3 ini. Oke, lanjut kita ukur lagi. Di sininya nih, kakinya ini kan ada. Kita ukur apakah dia bikin short. Nah, itu naik. Kemudian probenya kita balik. Tetap naik. Ya, sudah ketahuan ini short. Dan kita lihat juga di jalur ini apakah masih konslet. Nah, sudah aman, tidak naik. Kalau kita balik probenya, aman, tidak ada short lagi ini. Berarti ini menandakan rangkaiannya sudah benar. Dan untuk penyakit tipilet ini sudah ketahuan bahwa sakitnya seperti ini, yang ini. Jadi asalkan kita jeli bisa. Dan ini untuk spare part ini bisa kita cari di toko online juga ada. Ini adalah isi dioda nih, maksudnya dioda SMD. Jadi demikian cara menganalisanya. Jadi jangan gegabah langsung menentukan primer ataupun sekunder yang rusak, dianalisa dulu kerusakannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Nanti kita coba lagi untuk belajar TV-TV yang lainnya ataupun perangkat elektronik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.